Marah. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang menginspirasi nih. Film yang berjudul Patine Tanpa Di keluaran tahun 2019 ini mengisahkan tentang sekumpulan anak sekolah yang selalu berbuat onar dan tawuran. Sampai suatu hari, kenakalan mereka malah membunuh salah satu guru yang paling peduli dengan mereka. Karena hal itulah salah satu dari murid itu ingin merubah dirinya dan teman-temannya agar bisa menjadi orang yang memiliki masa depan kelak. Persahabatan, cinta, pertengkaran, semua tertuang di film ini. Nggak usah pakai lama, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah sekolah alam yang menggabungkan pendidikan teori dan pendidikan berbasis pengalaman via alam. Tak lama diperlihatkan rombongan jurnalis dan dinas pendidikan yang datang ke sekolah yang bernama School of Joy itu. Singkat cerita, para rombongan itu menemui pendiri dan pencetus dari sekolah School of Joy yang bernama Ashwin Vasudev. Wartawan menanyakan bagaimana Ashwin menyulap sekolah yang awalnya hanya tempat belajar tidak formal menjadi sebuah sekolah bertaraf internasional. Bahkan pada saat ada bencana banjir Kerala beberapa tahun yang lalu, Ashwin bisa menampung anak-anak yang kehilangan segalanya untuk bersekolah di sini secara gratis. Tak hanya itu, lulusan dari sekolah Ashwin ini memiliki kecerdasan intelektual, watak dan IQ di atas rata-rata sekolah top di India sekalipun. Ashwin mengatakan dulunya dia hanyalah anak pecundang yang suka tawuran, tetapi suatu hari dia mendapatkan ilham untuk membuat hidupnya jauh lebih baik dan berguna untuk semua orang. Hal itu tidak lepas dari peran serta guru dan sahabatnya pada saat dia di sekolah. Di sini mbak jurnalis menunjukkan sebuah foto. Dia pun menanyakan posisi Ashwin di foto itu. Melihat foto itu, Ashwin hanya bisa tersenyum dan berkata bila dia tidak ada di foto itu karena dialah yang memotret. Di sini Ashwin juga berkata bahwa teman-temannya itu adalah sosok yang membuat dia bisa menjadi seperti ini. Dan kita pun flashback ke tahun 90-an di mana Ashwin masih bersekolah. Dan kisah pun dimulai. Diceritakan di tempat Ashwin dulu tinggal, hanya ada 2 sekolah di kotanya. Satu adalah sekolah negeri model yang mayoritas siswanya adalah dari keluarga menengah ke bawah. Yang kedua adalah sekolah bertaraf internasional yang mana mayoritas siswanya merupakan anak-anak dari orang kaya dan berpengaruh. Walaupun kedua sekolah ini berbeda latar belakang, tetapi 2 sekolah itu memiliki kesamaan, yaitu pada saat pulang sekolah, pasti mereka akan berkumpul di halte bis yang sama. Karena hal itulah tak jarang 2 sekolah ini pun saling ejek dan terjadilah tawuran di antara sekolah. Oke, kita bahas sekolah negeri dulu aja ya. Geng di sekolah itu dipimpin oleh siswa yang bernama Ayupan. Dia adalah anak seorang inspektur polisi lokal. Ayupan memiliki jenderal bawahannya. Amboti, seorang anak mekanik mantan preman. Atukal Suran, seorang anak pemilik teater keliling. Abayan, yang bercita-cita menjadi politikus hebat. Pateri, orang yang jago sulap, tetapi lebih sering menipu dengan sulapnya. Giri, pemuda temperamental yang berasal dari keluarga miskin. Don Danduk, anak kembar ahli karate. Putran, ahli dalam senjata untuk tawuran. Hariral, bendahara keuangan gengnya Ayupan. Ajit Nair, murid paling pintar di gengnya Ayupan. Kombi, Kang Kribo tukang banyol. Itulah 12 member dari geng Ayupan. Nah, sekarang geng dari rival mereka, sekolah elit. Monty, anak kepala polisi Kerala. Sony, anak pengusaha ikan asin. Godfrey, anak juragan kerupuk seblak. Kana, anak juragan kain. Arjuna, playboy cicak buntung. George, anak paling tajir di tongkrongan. Titu, bocah bokep. Dan ketua geng sekolah elit, Ashwin. Intinya mereka lagi dalam pertandingan polo sepeda. Biar singkat ceritanya nih, pokoknya mereka itu saling bersaing untuk menjadi juara. Tetapi karena mainnya pada kasar, akhirnya yang memenangkan kejuaraan itu adalah dari sekolah elit. Saat Ashwin dan yang lain merayakan kemenangan mereka, Ayupan yang gak terima langsung gaplok Ashwin dan hampir aja terjadi tawuran di sana. Untungnya ada Mbah Jenggot yang menghentikan mereka. Padahal lagi seru malah dipisahin. Nah, karena melihat Sony yang cengengesan, Ayupan pun kembali emosi. Dia pun melempar palu Thor. Sialnya, tuh palu dewa petir malah mengenai cewek manis di sekolah elit sampai kecapnya keluar. Dan kita kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan bila ada sebuah truk tentara India yang sedang berpatroli di perbatasan Pakistan. Diperlihatkan juga bila salah satu dari kapten kompi itu mengecek sebuah jembatan. Pada saat merasa aman, kapten itu pun menunjukkan sebuah foto yang sama persis dengan foto yang sebelumnya diperlihatkan ke Ashwin. Ternyata kapten itu adalah Ayupan yang sekarang masuk dunia militer. Tetapi pas hendak kembali ke markas, tiba-tiba mereka diserang oleh militer Pakistan. Tak pelak, terjadilah baku tembak di sana. Sialnya, hampir seluruh anggota Ayupan tewas karena serangan mendadak itu. Bahkan Ayupan yang mencoba bertahan harus terpental karena tertembak peluru. Dan kita kembali lagi flashback dari sudut pandang Ayupan ketika dia masih sekolah. BTW, sebelum pada bingung nih, ini film diambil dari 2 sudut pandang.
sudut pandang Aswin, dan sudut pandang Ayupan. Jadi jangan bingung ya nanti. Oke, lanjut. Di sini diperlihatkan kalau Ayupan lagi jatuh cinta kayaknya sih ya. Dia mesem-mesem sendiri. Ternyata dia tidak bisa melupakan sosok gadis manis yang kepalanya ketimpuk palu Thorn kemarin. Keesokannya, Suran yang ingin membantu Ayupan meminta temannya untuk menanyakan nama cewek yang duduk di depan itu. Singkat cerita, Paru pun SKSD dengan Mbak Benjel. Dan akhirnya diketahui bila nama Mbak Manis tapi Benjel itu bernama Devi. Dengan oper-operan, akhirnya Ayupan bisa mengetahui nama cewek yang membuat hatinya deg-deg besar itu. Karena hal itulah, hampir setiap hari, Ayupan mengikuti dan berusaha berkenalan dengan gadis dari sekolah rivalnya itu. Awalnya, Devi sih cuek-cuek aja. Tetapi lambat laun, dia pun luluh juga sama berepok tebal Mas Ayupan. Beberapa hari kemudian, Ayupan dan Abayan mendatangi ke kantor Partai Komunis Karala. FYI nih, di Karala itu, partai mayoritas itu adalah Partai Komunis ya. Intinya, mereka berdua mengajukan sebuah proposal agar sekolah mereka lebih diperhatikan karena banyak kerusakan di mana-mana. Ragueta sebagai perwakilan partai mengatakan kalau dia bisa saja mengajukan itu ke komite. Tetapi Ragueta memperingatkan Ayupan jangan sering berantem karena citra Ayupan and the gang lah yang membuat pemerintah malas ngurusin sekolahnya si Ayupan. Ragueta juga menyuruh Ayupan untuk mengendalikan emosinya. Kalau dia sudah bisa melakukan itu, baru nanti dibicarakan lagi soal proposal Ayupan. Karena hal itulah, Ayupan akhirnya berniat tidak emosian lagi, dan dia pun berdoa di kuil buat minta jimat anti darah tinggi. Beberapa hari kemudian, pas pulang sekolah, geng Ayupan emang dekat dengan supir angkot, supir bis, dan supir bajen nongkrong asik di jalan. Tetapi pas mereka lagi asik nongki, ada anak sekolah mereka yang tiba-tiba digebukin orang yang pakai motor. Di sini Ayupan mencoba menahan emosinya sambil ngelus-ngelus dada. Malam harinya di rumah Ayupan, dia meminta jangan ada perkelahian lagi. Lebih baik mereka bersabar agar sekolah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Walaupun kesal, tetapi anak buahnya mencoba mengikuti perkataan pemimpin mereka. Tetapi pas lagi pulang dari rumah Ayupan, tiba-tiba member geng Ayupan kembali dikeroyok hingga babak belur. Karena udah keterlaluan, Ayupan pun berendam di kali biar otaknya nggak panas. Tetapi walaupun udah berendam sampai biji pelernya keriput, tetap aja dia masih emosi. Nggak usah ditanya, dia pun langsung berlari mengejar bis yang ditupangi anak-anak sekolah elit. Dia juga bilang ke kondektur, apapun yang terjadi jangan hentikan bis ini. Singkat cerita, Ayupan pun langsung mengajak gelut anak buah Aswin, dan terjadilah gelut di bis itu. Nah, ketika Sony yang jago gelut turun tangan, Ayupan pun juga dibantuin sama jenderalnya, Suran dan Amboti. Singkat cerita, gengnya Ayupan pun berhasil mengalahkan geng Aswin. Di sini Ayupan juga memperingatkan sambil menggunakan senjata paling ditakutin bocil-bocil. Apalagi kalau bukan sendal jepit. Intinya jangan pernah macam-macam lagi dengan sekolah negeri model. So udah pasti, biar keren, jalan slow motion. Nah, karena sudah melanggar kesepakatan dengan Ragueta, akhirnya Ayupan dan murid-murid yang lain mencoba membenahi sekolah mereka dengan swadaya. Ya, walaupun mereka ini anak-anak Badung, tetapi mereka masih memperdulikan kondisi sekolah mereka. Tak hanya itu, Ayupan and the gang juga meminta sekolah memperbaiki bus rusak di gudang agar murid-murid sekolah model bisa naik bis tanpa harus takut bentrok dengan sekolah elit. Akan tetapi kepala sekolah nggak punya dana untuk memperbaiki bangkai bis itu. Namun kepala sekolah memberikan sebuah ide, kalau Ayupan dan yang lain bisa mengumpulkan sumbangan sebesar 50% dari biaya perbaikan bis itu, maka sekolah akan berusaha untuk nombokin kekurangannya. Singkat cerita, para murid sekolah model pun berusaha untuk mengumpulkan uang sebisa mungkin. Dan beberapa minggu kemudian, bis impian mereka pun selesai. Bahkan dinas pendidikan aja sampai datang ke peresmian bis itu. Di tempat lain di sekolah elit diperlihatkan bila mereka kedatangan seorang guru baru cantik yang bernama Ani. Di saat diajak berkeliling oleh guru lain, di lorong mereka bertemu dengan seorang guru eksentrik yang brewoknya tebal banget, gak gatal pak ya itu ya. Di sini guru yang bernama Joy Abraham itu langsung SKSD dengan Bu Ani. Intinya nih guru so asik dah, sampai Bu Ani bingung mau jawab apa-apa. Siang harinya, kepala sekolah memberikan pengumuman penting bahwa ada 2 murid berprestasi mereka yang sudah mengharumkan nama sekolah. Mereka adalah Manaksi Madhav dan Aswin Vasudev. Nah ini nih, walaupun nakal, tetapi tetap aja berprestasi nih orang. Pada saat semua orang bersorak bergembira hore 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 hore, si Moti malah terlihat nggak senang. Keesokan harinya untuk merayakan keberhasilan Aswin, mereka pun staycation bareng. Ya namanya anak-anak orang kaya, ya staycationnya harus hedon dong. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila gengnya Ayupan mendapatkan masalah baru. Ternyata uang untuk memperbaiki bus kemarin itu nggak cukup hanya dengan uang sumbangan. Mereka pun meminjam uang untuk menutupi biaya perbaikan bis sekolah itu.
Tetapi sialnya, pas mereka hendak pulang dari sekolah, mereka malah mendapati kalau bis impian mereka sudah dibakar oleh orang tidak dikenal. Jelas saja, mereka langsung mengejar orang-orang itu. Tetapi sialnya, mereka harus gigit jari. Namun salah satu dari mereka berhasil menarik kain kaos dari salah satu pembakar, yang mana kaos itu merupakan seragam dari sekolah elit. Keesokan paginya, kondisi bus sudah tidak bisa tertolong lagi. Nggak cuma membakar bis, anak sekolah elit juga melakukan vandalisme penghinaan ke sekolah negeri. Melihat tulisan itu mau dihapus, Ayupan melarang tulisan itu dihapus. Dia berjanji, orang yang menyebabkan semua inilah yang harus menghapus tulisan itu. Karena sudah terbakar emosi, anak-anak sekolah negeri pun langsung ingin geruduk sekolah elit. Sialnya, mereka sudah dihadang oleh polisi. Bahkan ada ayahnya Ayupan di sana. Karena nggak mau bentrok sama babenya, Ayupan pun pergi lewat jalur lompat tembok. Sedangkan di dalam sekolah elit, Guru Joy mengumpulkan semua geng Aswin di ruangan lab. Di sini Joy mengatakan kalau apapun yang dilakukan geng Aswin inilah yang menyebabkan sekolah mereka digeruduk. Intinya Joy meminta semua geng Aswin untuk berdiam di lab sampai suasana mereda. Tetapi pas Guru Joy pergi, Ayupan berhasil masuk ke lab itu. Pas mau gelut karena menang jumlah, Ayupan pun mengancam akan melempar air keras. Di sini Ayupan menantang gengnya Aswin untuk tawuran secara jantan. Dan mereka bertiga pun keluar dengan slow motion. Duh, keren banget. Keesokan harinya pas rintik-rintik hujan turun, kedua geng sekolah ini pun langsung tawuran. Lihat sendiri aja deh. Awalnya sih, geng Ayupan berhasil mengalahkan kroco-kroco sekolah elit. Tetapi pas geng inti dari Aswin turun tangan, gengnya Ayupan kalah juga. Apalagi si Sony pakai jurus tendangan muter-muter. Intinya geng anak sekolah elit main curang karena gebukin pakai kayu stick. Akan tetapi ketika Aswin sudah bisa mengalahkan Ayupan, Ayupan mendapatkan pertolongan. Ya kayak Power Rangers itu loh, kalau monsternya udah jadi raksasa, ya robot-robot juga bakalan datang ya kan? Bedanya si Ayupan dapat bantuan sepeda kebo. Dengan sekali banting, tuh sepeda pada protol dan dijadiin senjata, dan tower lagi. Singkat cerita, Ayupan pun berhasil mengalahkan Aswin. Tak lama mereka semua pun dibawa ke kantor polisi. Tetapi namanya hukum di India kan ya, sama kayak hukum di Konoha. Siapa yang kaya dan punya uang bisa membeli hukum. Ketika gengnya Ayupan harus menginap di penjara, gengnya Aswin bisa bebas karena orang tua mereka punya pengaruh besar. Nah, pas malam harinya di asrama sekolah elit, tiba-tiba mereka yang habis mandi bareng dikagetkan oleh Guru Joy. Di sini Guru Joy mengatakan kalau surat penangguhan penahanan mereka sudah dikeluarkan oleh pihak polisian. Akan tetapi bukan berarti mereka akan lepas dari hukuman. Guru Joy juga menceramai para murid bangornya ini. Kalau yang mereka lakukan itu semua salah. Dari semua perang tidak ada pemenang. Semua pasti menderita. Tetapi alih-alih memberikan hukuman ke anak-anak bangor ini, Guru Joy malah mengajak anak-anak ini untuk study tour. Dia ingin anak-anak ini belajar dari kesalahan mereka sendiri, walaupun tanpa hukuman. Singkat cerita, murid-murid pun diajak Guru Joy ke rumah keluarganya. Di sana mereka melakukan semua kegiatan yang membuat mereka bahagia. Di sini juga diperlihatkan bila Guru Joy dan Bu Ani semakin dekat. Cie. Akan tetapi nggak semua murid pada nurut. Malam harinya tetap aja ada sebagian murid-murid yang nyuri-nyuri ngerokok sinte sambil minum pil koplo. Di study tour ini juga, Aswin akhirnya sadar. Dia pun berjanji kepada Guru Joy kalau dia akan mengendalikan emosinya dan tidak akan berbuat masalah lagi. Mendengar itu, Guru Joy pun merasa senang dan memegang perkataan Aswin itu. Sepulang dari study tour, di sekolah elit diadakan pesta drama sekolah. Pada saat drama hendak dimulai, Angel, pacarnya dari Aswin, mendatangi Aswin di ruangan band. Dia pengen meminta pil ajaib agar dia tidak gugup lagi. Di sini Aswin menolak itu karena dia sudah berjanji kepada Guru Joy. Aswin mengatakan kalau dia akan memberikan sesuatu yang bisa membuat Angel rileks tanpa pil permen cecak. Nah, pada saat mau tukeran iler, tiba-tiba temannya Aswin gak sengaja masuk ke sana. Jelas saja Angel langsung kabur. Melihat itu, Monty langsung mengejar si Angel. Dia bilang kalau Sony punya pil yang lebih hebat daripada pil kemarin. Nah, setelah mengkonsumsi obat laknat itu, Angel pun langsung berhalusinasi. Bahkan pas waktunya tampil, Angel malah rebahan di bulan dan tiba-tiba pingsan karena OD. Ketika kejang-kejang OD, Angel pun menyebut-nyebut nama Aswin.
Di sini guru yang lain melihat Angel seperti itu mengatakan kalau murid-muridnya Joy memang sekumpulan anak-anak nakal yang gak seharusnya bersekolah di sekolah ini. Gak lama guru Joy mendatangi ruangan Ben. Dia pun marah besar kepada Aswin yang sudah menyebabkan Angel seperti sekarang. Joy langsung memukul Aswin yang bingung kenapa dia dipukul. Di sini Joy juga marah karena Aswin sudah berjanji kemarin, tetapi kenyataannya Aswin masih saja berbuat onar. Melihat itu, Sonny dan Monty pun berkata kalau dia akan mengurus Pak Guru gak guna macam si Joy itu. Tak lama, drama pun tetap dilaksanakan dengan improvisasi. Tetapi tanpa diketahui, Sonny dan Monty pun merencanakan sesuatu untuk membuat Joy tidak bisa mencampuri urusan mereka lagi. Mereka pun sengaja memotong tali bintang di atas. Ketika melihat ada bintang yang menibanin anak-anak, Joy pun langsung melompat sehingga dia pun tertimpa bintang. Karena hal itulah, Joy pun meninggal dunia. Karena hal itu, di sekolah diadakan penghormatan terakhir untuk guru Joy. Di sini yang paling terpukul adalah guru Ani, yang tidak menyangka orang yang dicintai harus meninggal dunia di depan matanya. Sedangkan di luar, Aswin ternyata juga sangat merasa terpukul atas kematian guru yang paling mengerti dirinya. Keesokan harinya, wali dari Aswin pun dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kepada Gauri, kakak dari Aswin, bila keputusan sekolah sudah bulat, mereka akan mengeluarkan Aswin karena kejadian kemarin. Di sini Gauri yang bekerja sebagai wartawan menanyakan kenapa Aswin yang disalahkan, bahkan tanpa pengusutan kasus terlebih dahulu. Akan tetapi sekolah sudah mantap dengan pilihannya. Mereka ingin menjaga reputasi sekolah dengan mengorbankan Aswin. Di luar, Gauri tidak menyalahkan Aswin. Dia malah berkata kepada Aswin, perjalananmu yang sebenarnya dimulai ketika kamu berpikir semuanya telah berakhir. Keesokan harinya, Gauri meminta tolong ke temannya di Kerala untuk menitipkan Aswin sampai dia lulus sekolah karena saat ini Aswin sudah kelas 3 SMA. Keesokan harinya, di bawah hujan rintik-rintik tapi deres, Aswin datang ke sekolah barunya. Dan sekolah itu adalah sekolah negeri model, sekolah yang selama ini menjadi sekolah rivalnya. Jelas saja, belum juga memasuki gerbang sekolah, Aswin sudah dihadang oleh Ayu Panda and the Gang. Udah tahu kan? Masa nggak tahu sih? Bayangin aja, selama ini kamu tawuran sama sekolah sebelah nih, dan tiba-tiba kamu masuk ke sekolah itu. Ya langsung diajar habis-habisan lah. Di hari pertama Aswin pindah sekolah, dia pun sudah langsung babak belur habis-habisan. Ayu Pan juga memaksa Aswin untuk menghapus vandalisme penghinaan ke sekolahan model. Pada saat sampai di rumah, Aswin sudah tidak mau bersekolah lagi di sana. Dia pun bertanya kepada Pak Joseph, kenapa dia harus disekolahkan di sekolah itu. Di sini Pak Joseph mengatakan kata-kata bijak. Aswin, jika kamu bertahan di sini, kamu akan bertahan hidup dimanapun. Tetapi jika kamu pergi dari sini, kamu akan selalu lari dari segala masalahmu. Karena sudah tidak kuat dengan segala siksaan dari sekolah negeri, Aswin pun berniat lari dari masalahnya. Keesokan harinya, Aswin mendatangi mantan sekolahnya. Dia ingin menanyakan kepada Monty siapa yang memberikan pil ajaib ke Angel, sampai si Angel OD. Dan juga kenapa namanya bisa terucap dari mulut Angel. Tetapi di sini Monty mengatakan bila Aswin bukan lagi pemimpin mereka, jadi tidak perlu tahu hal itu. Jelas aja Aswin dan Monty pun pengen gelut. Tetapi pas mau gebuk-gebukan, Bu Ani datang melihat itu. Aswin pun diajak ke Bu Ani ke ruangan Ben. Di sini Bu Ani mengatakan kalau sebenarnya membujuk Pak Joy itu adalah dirinya. Ternyata setelah Joy marah-marah ke Aswin kemarin, yang membujuk untuk melanjutkan drama itu adalah Bu Ani. Dia menyarankan Joy untuk ikut serta dalam peran drama, menutupi kekosongan peran dari Angel. Karena hal itulah Joy akhirnya setuju. Di sini juga Joy mengatakan kalau dia percaya dengan anak-anak bangor muridnya itu, khususnya si Aswin. Joy mengatakan setelah pentas ini selesai, dia akan meminta maaf ke Aswin karena telah memukulnya. Di sini Bu Ani juga memberikan buku catatan Pak Guru Joy. Bu Ani ingin Aswin tidak menyalahkan dirinya atas kematian Guru Joy dan menginginkan agar Aswin melanjutkan cita-cita Guru Joy. Di perjalanan pulang, Aswin pun merenung tentang semuanya. Dia pun membuka buku catatan mirip Pak Joy itu. Ternyata Pak Guru Joy memiliki sebuah mimpi, membuat sekolah yang tidak membeda-bedakan status siswa dan mengasah kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Ia juga ingin membuat sekolah yang dimana semua muridnya merasa bahagia. Karena membaca buku itu, tanpa sadar Aswin mendatangi rumah keluarga Pak Guru Joy yang kemarin untuk study tour. Di sana Aswin bertemu dengan kakak Guru Joy yang bernama John Abraham. Diperlihatkan juga bila John mengatakan jangan bersedih atas kematian Joy, karena Joy meninggal demi menyelamatkan murid-murid yang dia cintai. Setelah John memberikan ceramah, Aswin pun memberikan buku Joy ke kakaknya. Akan tetapi John langsung membuang buku itu ke kobaran api. Keesokan harinya, Aswin berziarah ke makam Joy. Di pusara Joy, John menceritakan kalau impian Joy dari kecil memang selalu mulia. Di sini John juga mengatakan mungkin sudah takdir bila buku School of Joy bisa sampai di tangan Aswin. Mungkin Joy ingin Aswin melanjutkan impiannya itu. Karena ingin mewujudkan warisan dari Guru Joy, Aswin pun memantapkan diri untuk kembali bersekolah apapun resikonya. Tetapi jalan yang ditempuh Aswin jelas saja sangat berat. Hampir setiap hari pada saat memasuki sekolah, Aswin selalu dihajar habis-habisan oleh gangnya Ayu Pan. Tetapi Aswin sama sekali tidak punya niatan untuk menyerah. Sampai suatu hari, Aswin berhasil sampai di kelas untuk pertama kalinya. Di sini dia duduk bersebelahan dengan Ajit.
Beberapa hari kemudian, Ragueta mendatangi Ayupan. Dia meminta Ayupan agar tidak mengganggu Aswin lagi. Karena kakaknya Aswin itu merupakan seorang wartawan, bisa-bisa sekolah mereka malah bisa kena imbasnya. Lagian, Aswin juga sudah cukup dihajar selama beberapa hari ini. Karena hal itulah, Aswin pun mulai tidak diganggu lagi oleh gangnya Ayupan. Tetapi dia tetap masih saja diasingkan, seakan-akan dia tidak pernah ada di sana. Di sini Aswin pun mengingat perkataan John untuk mencoba akrab dengan orang yang duduk semeja dengannya. Sampai suatu hari, ada guru yang ngamuk-ngamuk sama murid-murid yang lupa membawa PR. Salah satunya adalah Ajit, tetapi di sini Aswin memberikan PR-nya ke Ajit sehingga dia tidak dihukum. Hari demi hari, Aswin mencoba mendekati si Ajit. Sampai suatu hari, Aswin mengatakan kalau dia ingin berteman dengan Ajit. Ajit jelas saja nggak mau, karena bagaimanapun juga dia adalah member dari geng Ayupan. Akan tetapi, Aswin hanya ingin menyelesaikan sekolahnya sampai dia lulus saja. Ajit yang merasa iba akhirnya ingin membantu Aswin, tetapi dia tidak punya power. Dia pun menyarankan Aswin untuk menemui salah satu jenderal Ayupan, si Suran. Malam harinya, Aswin pun diajak ke sebuah teater keliling. Di panggung ada cewek-cewek yang geol-geol. Lah, kayaknya pernah lihat nih. Anjay, ini Mas Suran. Sangar di sekolah, lemah lembut gemulai di panggung, cok. Intinya, Ajit menjelaskan maksud dari Aswin. Jelas saja Suran gak mau dong, karena Aswin adalah musuhnya. Nah, ketika Suran dan para ciwi-ciwi mau pulang, mereka malah dicegat sama preman kampung yang hendak memperkaos para ciwi-ciwi. Walaupun Suran mencoba melawan, tetapi dia kalah jumlah dan kalah kuat. Mendengar teriakan para ciwi-ciwi, Aswin yang belum jauh menolong Suran dan ciwi-ciwi. Picek mata nih, makan nih Sinter. Karena hal itulah, akhirnya pandangan Suran ke Aswin pun berubah. Dia pun berterima kasih ke Aswin. Suran pun mengatakan dia pun tidak akan melupakan kejadian malam ini dan menjamin keselamatan Aswin di sekolah bila ada dirinya. Keesokan harinya pas Aswin lagi sendirian, Giri hendak mengganggu si Aswin. Akan tetapi dia langsung dilindungi oleh Suran. Setelah gelut, Suran mengatakan jangan pernah ada yang mengganggu Aswin lagi. Di tongkrongan, anak-anak pada membahas kenapa si Ajit dan Suran sekarang melindungi si Aswin. Tetapi bangkeknya, ayah Amboti masuk ke bengkel dengan si Aswin. Intinya, Aswin memberikan modal buat ayah Amboti untuk mengembangkan bisnis. Jelas aja Amboti marah kepada babenya dong. Tetapi babenya mah realistis, mending milih suntikan modal daripada ngurusin anak yang cuma berantem mulu. Di lain sisi, Ajit dan Suran pun mulai mendamaikan member Ayupan yang lain kepada Aswin. Sampai suatu hari di halte bus, nggak sengaja Aswin bertemu dengan Titu, si tukang bokep. Di sini Titu curhat kalau semenjak Aswin pergi, geng sekarang dipegang oleh Sony dan Monty. Suasana udah nggak kayak dulu. Mereka bahkan sekarang sering jualan obat puyeng ke siswa-siswa yang lain. Nggak lama, Ayupan and the Gang juga datang menghampiri si Aswin. Di sini Ayupan mengatakan kalau janjinya ke Ragueta lah yang membuatnya tidak mengganggu si Aswin. Tetapi kalau Ayupan sampai tahu kalau Aswin memiliki maksud jahat ketika mencoba mendekati anak buahnya, Ayupan pun tidak akan membiarkan si Aswin. Di sini Aswin meminta izin sebentar. Dia pun langsung menghampiri George dan langsung menendang si George. Dia bilang ke George kalau dia nggak takut dengan Sony dan Monty. Bila perlu dia akan menghadapi mereka semua demi menguak kebenaran. Tetapi pas mau gelut, Amboti langsung mempeluk foto George. Dia bilang walaupun si Aswin itu bajingan yang mereka benci, tetapi selama dia mengenakan seragam SMA model, maka Aswin adalah salah satu dari mereka. Secara tidak langsung, Ayupan dan yang lain sudah menerima Aswin menjadi bagian dari mereka. Beberapa waktu kemudian, Ajit mengatakan ke gengnya kalau Pak Menteri Pendidikan akan datang sekolah mereka. Di sini, geng Ayupan ingin melakukan sebuah rencana agar sekolah mereka diperbaiki, gak cuma datang-datang doang, tetapi gak ngasih apa-apa. Keesokan harinya, Menteri Pendidikan pun sampai di sekolah model. Intinya, dia memberikan semangat untuk anak-anak murid yang akan melakukan ujian nasional. Nah, pas ketika berpidato, kabel mic Pak Menteri tiba-tiba dicabut. Gak cuman itu, Ayupan and the Gang langsung mendapat Pak Menteri. Intinya, mereka ingin sekolah mereka segera diperbaiki. Kalau Pak Menteri nggak mengiyakan, mereka akan nekat menahan Pak Menteri keluar dari sekolah ini. Mendengar itu, Pak Menteri pun langsung mendatangi Ayupan and the Gang. Dia mengatakan, di belahan India yang lain, masih banyak siswa yang harus berjalan puluhan kilometer untuk bersekolah. Masih banyak siswa yang lebih menderita daripada dapuranmu kabeh. Tetapi Pak Menteri menantang Ayupan dan ke-12 orang yang protes. Intinya, kalau Ayupan and the Gang berhasil lulus dengan minimal nilai 70% di ujian nasional, nggak cuma sekolah model ini akan diperbaiki, tetapi 14 sekolah negeri di seluruh Kerala akan dia perbaiki. Akhirnya gerakan mereka malah jadi bumerang untuk Ayupan dan yang lain. Karena hal itulah banyak murid-murid yang menaruh harapan besar ke Ayupan. Lah mereka bingung dong, mereka itu cuma pinter berantem. Soal pelajaran kecuali si Ajit, semua pada dongok. Melihat Ayupan dan yang lain udah mau menyerah, Aswin pun bilang kalau dia punya cara agar Ayupan bisa memenangkan taruhan itu.
Ayupan dan yang lain pun jelas saja nggak terima pas Aswin ikut campur urusan mereka. Tetapi di sini Suran dan Ajit mencoba memberi pengertian ke Ayupan dan yang lain. Singkat cerita, Ayupan CS datang ke rumah John Abraham. Aswin menjelaskan semuanya ke Pak John. Mendengar itu, John bersedia membantu, tetapi dengan 3 syarat. Pertama, target John adalah membuat ke-12 orang geblek ini bisa lolos dengan nilai 70% di ujian nasional. Tetapi metode yang akan diberikan semua tergantung dirinya, dan semua murid harus menerima semua metode apapun yang akan John berikan. Kedua, John akan mengajari para murid Bangor pas dia merasa pengen mengajar. Kapan, di mana, dan bagaimana, semua terserah dia. John juga mengharuskan semua murid Bangor tinggal di rumahnya ketika pulang sekolah, sampai ujian diadakan. Ketiga, jasa pengajaran ini nggak gratis. Dia akan menarik uang untuk metode yang dia berikan, berhasil ataupun tidak mereka di ujian nasional. Mendengar itu, Ayupan dan yang lain pun nggak mau dong, apalagi harus membayar. Tetapi pas mau cabut keluar, istri John mencegat mereka semua. Intinya, istri John udah masak banyak, dan menyuruh anak-anak untuk makan dulu sebelum pulang. Ternyata nggak cuma masakannya yang banyak, tetapi masakan istri John itu benar-benar enak semua. Jelas aja, gengnya Ayupan yang memang dari keluarga miskin, baru pertama kali melihat makanan semewah itu, dan mereka pun langsung nyikat tuh makanan. Keesokan harinya, mereka semua pun sepakat akan mengikuti semua metode pengajaran dari John, dan hari-hari neraka mereka pun dijalankan. Ternyata mereka nggak disuruh belajar gitu, mereka malah disuruh latihan kungfu Shaolin, mulai dari nimba air, membersihi daun, nyebudangin jembatan tali, dan lain-lain. Nah, ketika waktu ujian semakin dekat, para siswa Bangor menanyakan kapan mereka diajarin belajar. Dari kemarin kok disuruh nguli terus. Dengan enteng John mengatakan, dia akan memberikan teknik rahasianya. Dia menyuruh semua siswa Bangor untuk membuat contekan sekecil mungkin, dan nanti dia akan ngasih tahu gimana caranya agar nggak ketahuan pengawas. Oh bangke, ternyata ujung-ujungnya disuruh buat contekan. Singkat cerita, mereka pun mulai menyalin semua contekan yang dirasa mereka penting. Pas disetorin ke John, John bilang kalau contekannya terlalu gede, dan dia pun meminta para murid untuk membuat contekan yang lebih kecil lagi. Keesokan harinya pun sama, si John langsung membakar kertas contekan itu, dan hal itu pun terjadi berkali-kali. Sampai hari ujian pun tiba. Pas Ayupan CS kembali ke sekolah, dia pun dikasih tahu kalau ke-12 orang yang ikut taruhan sama Pak Menteri akan diberikan ruangan khusus dan pengawas langsung dari pusat. Di sini mereka pun bingung karena nggak ada celah sama sekali untuk mencontek. Tetapi pas membaca soal, mereka menyadari sesuatu. Ternyata latihan kungfu Shaolin selama ini itu relate dengan pelajaran teori di ujian. Intinya mereka bisa langsung paham dengan jawaban soal itu karena mereka langsung praktek menyelesaikan masalah itu sebelumnya. Tak hanya itu, mereka juga bisa dengan mudah mengerjakan soal ujian. Dikarenakan pas disuruh membuat contekan berkali-kali, tanpa sadar mereka itu menghafalkan semua contekan mereka di luar kepala. Dan akhirnya, ya mereka bisa menyelesaikan semua ujian dengan sangat mudah dong. Keesokan harinya, para siswa berniat berterima kasih ke John. Gak lupa mereka juga membawa uang hasil patungan. Tetapi John gak mau uang itu. Itu cuma buat pecutan semangat anak-anak. Kalau dia bilang semua ini gratis, pasti anak-anak gak punya semangat untuk giat belajar. Singkat cerita, hasil ujian pun diumumkan. Dan benar, ke-12 orang pecundang berhasil lulus dengan memuaskan. Dan karena mereka lah, sekolah negeri di Kerala mendapat bantuan perbaikan dan bis sekolah baru. Dan kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan bila Aswin dewasa kedatangan tamu. Ajit, teman seperjuangannya dulu, yang sekarang sudah menjadi seorang insinyur hebat. Ternyata yang datang sana bukan hanya Ajit. Ajit juga membawa ibu guru Ani yang sekarang sudah sangat tua. Tapi mbok ya di make upin tua dikit gitu loh ya. Masa udah tua cuman rambutnya aja yang putih. Mukanya Bu Ani tuh loh masih imut-imut. Adah, kurang modal apa ini film. Om kok jadi miso-miso ya. Lanjut dah. Intinya Bu Ani berterima kasih ke Aswin karena sudah mewujudkan impian dari Pak Guru Joy. Karena Aswin juga lah, Angel sekarang sudah bisa tenang di sana. Kita flashback lagi sebentar yuk. Pada saat itu, John juga mengeluarkan Angel yang sudah terkena syarafnya dan sekarang udah hula-hulu. John ingin anak-anak membantunya untuk menemukan fakta yang sebenarnya dan menangkap orang yang menyebabkan semua masalah ini. Di lain sisi, diperlihatkan sebuah pesta liar di bawah air terjun yang dilakukan oleh Sonny and the Gang. Di saat orang-orang pada mabok, John dan anak-anak datang ke sana. Dengan kerennya, John langsung berjalan dengan slow motion dan langsung menyela pesta itu. Intinya, John ingin menjemput Moti dan Sonny untuk bertanggung jawab atas pelongo-pelongonya Angel dan kematian adiknya, si Jay. Tetapi pas mau pergi, John dihadang oleh bos narkoboy. Ya namanya jagoan kan ya. John pun langsung keplakin para mafia di sana. Tetapi sialnya, pas John lagi gelut, Sonny malah ingin menikam si Aswin. Akan tetapi, malah Ayupan yang tertusuk karena dia ingin melindungi si Aswin. Di saat sakratul maut itulah, Ayupan diberi semangat oleh John untuk jangan pernah menyerah. Dan kita kembali ke masa kini, di mana diperlihatkan Ayupan yang pingsan karena tertembak. Karena mengingat omongan guru John, Ayupan pun langsung menggila. Dia pun langsung mengalahkan pasukan Pakistan dengan mudah.
Pokoknya dor 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 swing swing sheng. Setelah selesai mengalahkan musuh, Ayupan pun melihat bendera India berkibar di puncak gunung. Di tempat lain, Aswin dan Bu Ani pun juga mengibarkan bendera India. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Panjang banget ya ngomongnya. Kali ini kelihatannya Om serius nih ya ceritanya ya. Tumben Om bisa serius. Lagi capek kelihatan si Om. Semoga kalian suka ya. Om pamit dulu. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Birmilatihin.